bahas dimulai dari pengertian, ya, kegunaan dan contoh-contoh user interface, ya. Karena style ini berhubungan dengan font, tombol, desain, warna, dan lain-lain. Oke, langsung aja. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah 3.6 ya. Memahami style multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Dan nanti teman-teman harus bisa membuat style pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Lalu, indikator pencapaiannya, nanti teman-teman harus bisa menjelaskan style, menyebutkan style, dan menerapkan penggunaan style pada multimedia interaktif. Setelah diterapkan, menunjukkan proses pembuatannya, serta terakhir menunjukkan hasil dari pembuatan style multimedia interaktif itu. Oke, dimulai dari pengertian. User interface dalam bahasa Inggris ya, atau dalam bahasa Indonesianya antarmuka, atau bisa disingkat dengan UI ya, merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Antarmuka pengguna berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer tersebut bisa digunakan. Antarmuka pengguna dalam bidang desain industri adalah sebuah tempat di mana interaksi antara manusia dengan mesin itu terjadi. Nah, tujuan dari interaksi antara manusia dan mesin adalah pengoperasian dan kontrol mesin yang efektif. Lalu nanti umpan balik dari mesin yang akan membantu operator dalam membuat keputusan operasional. Nah, contoh sederhananya adalah ketika kita menekan pedal gas di mobil atau menarik gas di motor, maka mesin mobil akan melaju atau mesin motor akan melaju. Itulah contoh sederhana dari interaksi manusia dengan mesin. Gitu. Contoh lain, ketika kita mengklik tombol home di website atau aplikasi, maka web atau aplikasi tersebut akan menampilkan halaman beranda pada layar komputer atau smartphone kita. Analoginya gini, interface adalah bangunan tokonya, gitu ya, etalasenya, rak tempat penyimpanan produknya, lemari esnya, meja kasir, lantai toko, dekorasi toko. Apa yang kita lihat itu merupakan sebuah interface atau tampilan UI. Nah, pada akhirnya kita dapat memajang produk-produk kita di dalam toko tersebut, ya. Contohnya kita produknya keripik. Nah, keripik itu kita bisa simpan di etalasenya, kalau minuman di lemari esnya, dan lain-lain. Jadi produk kita disimpan di interface-nya gitu. Seperti ini contohnya. Nah, tampilan toko ini, tampilan depan ini adalah user interface-nya teman-teman ya. Jadi mulai dari dekorasinya, kacanya, ya, mungkin kursinya itu adalah interface-nya. Seperti itu. Baik, kegunaan user interface ya. UI itu dirancang dengan desain yang memenuhi beberapa aspek elemen UI. Ya, yang pertama ada layout, ada gambar, ada logo, ada icon, ada warna, dan ada tipografi atau teks. Nah, penerapan UI ini dapat diaplikasikan dalam membuat desain. Untuk apa aja? Yang pertama untuk website. Ya, website apapun, aplikasi Android atau iOS, dan aplikasi komputer atau PC atau laptop kayak gitu. Nah, contohnya ini adalah sebuah aplikasi Android ya, bisa diinstal di Android yang pernah Bapak bikin itu mengenai pembelajaran multimedia interaktif. Nanti aplikasinya bisa Bapak bagikan ke teman-teman gratis ya. Oke, kegunaannya user interface itu yang pertama itu memudahkan interaksi pengguna dengan aplikasi ya. UI merupakan elemen visual sistem produk. Hal itu termasuk desain layarnya, tombolnya, ikonnya, gambarnya, teksnya, dan semua elemen visual lainnya berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. Nah, tampilan UI yang baik akan memudahkan interaksi pengguna dengan produknya. Nah, jika interaksi pengguna berjalan dengan baik, kebutuhan dan tujuan pengguna menggunakan produk dapat terpenuhi. Sehingga, jika pengguna merasa puas, hal itu akan meningkatkan loyalitas pengguna.
Itulah mengapa produk dengan UI yang baik akan unggul daripada produk yang lain. Kita bisa bandingkan mungkin di e-commerce satu dengan yang kedua. Yang satu layoutnya acak-acakan, tapi yang kedua layoutnya rapi. Justru orang-orang akan memilih yang rapi, karena ya itu tergantung dari UI-nya, seperti itu ya contohnya. Ya ini ilustrasinya mungkin seseorang yang sedang mengoperasikan aplikasi ya. Dia bisa menekan tombol dan pergi ke tombol yang dituju. Dia bisa slide dan bisa scroll, bisa zoom in, zoom out seperti itu. Oke, yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis ya. Tujuan utama setiap bisnis tentu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan tersebut adalah dengan mengembangkan UI UX ya. UX itu adalah user experience. Jadi desain UI dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna hingga pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah pengguna. Nah, karena UI berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna, maka UI berperan penting dalam kesuksesan bisnis kita. Nah, UI yang baik juga akan membangun reputasi produk yang lebih baik. Itulah mengapa UI menjadi sangat penting pada setiap produk untuk mensukseskan bisnis kita. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas branding. Nah, tentu saja ya, desain yang bagus pasti brandingnya akan naik juga. Tampilan UI juga bisa menjadi ciri khas sebuah produk. Ya. Sederhananya kita bisa menyebutnya sebagai branding. Gitu. Misalnya website, produk fashion, kuliner, dan teknologi. Ya, contoh lainnya yaitu tampilan sistem operasi iOS dan Android. Itu kan berbeda ya, itu branding yang berbeda. Nah, elemen tampilan UI yang sesuai dengan konsep produk tentu akan lebih mudah dikenal oleh pengguna. Ya. Desain UI secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas produk. Nah, persaingan dagang yang semakin ketat membuat setiap perusahaan harus berlomba-lomba menciptakan tampilan yang menarik dan menyenangkan ketika digunakan. Kita dapat bayangkan kalau aplikasi dengan warna yang tidak enak dipandang, tentu saja aplikasi itu akan ditinggalkan ya. Meskipun produknya bagus, tapi tetap aja aplikasinya, karena aplikasi desainnya jelek, maka itu akan ditinggalkan. Oke, untuk dapat memastikan bahwa